الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah menikah lebih dari 4 tahun, tapi belum diberi anak. Saya dan istri secara medis sehat. Kondisi psikologi mulai terganggu setiap melihat ikhwah yang lain menggendong anak, menggendong bayi. Sementara saya tidak sanggup berpoligami. Mohon beri nasihat. Jazakallahu khairan. Ikhwan fillah, ya, yang namanya anak itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana gigihnya ya Nabi Zakaria ya dan Nabi Ibrahim meminta anak keturunan yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Jadi terus berdoa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan memberi kita rezeki berupa anak. Ya, dan demikian. Dan di dalam berdoa ini perhatikan juga apa? Faktor-faktor terkabulnya doa. Faktor-faktor terkabulnya doa. Di samping kita juga ya memperhatikan hal-hal yang meningkatkan atau memungkinkan kita untuk memiliki bayi. Misalnya seorang wanita kadang-kadang kena tekanan psikologi hingga ada rasa takut gagal begitu. Karena sudah sudah bertahun-tahun hingga akhirnya muncul rasa takut, ya, depresi. Seolah-olah ini pasti nggak jadi kan begitu. Tertekan dia. Nah ini mungkin harus dihilangkan hambatan-hambatan seperti ini. Di samping kita juga berdoa, sebagaimana kita sebutkan tadi. Bahwa doa itu adalah nisful ikhtiar, separuh dari ikhtiar usaha yang dilakukan oleh seorang muslim. Baik. Jika anak Adam mati, maka yang dibawa ke alam kubur ada 3 perkara. Jika anak Adam tersebut mati sebelum menikah dan belum punya keturunan, apakah dia hanya mendapatkan 2 perkara saja dalam kuburnya? Bagaimana pula jika ia sudah menikah tapi mandul? Ya, kalau dia tidak punya waladun shalihun yad'u lahu, ya dia tidak mendapatkan itu. Bahkan ada orang yang tidak dapatkan 3 perkara ini sekaligus. Tidak ada anak yang soleh, dia punya anak tapi anaknya enggak soleh kan begitu ya? Atau anaknya soleh tapi tidak mendoakannya. Ya. Karena dalam hadis itu Nabi mengatakan waladun shalihun yad'u lahu. Anak yang saleh itu sifatnya yang mendoakannya. Ya, kemudian apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Sedekah jariyah. Bagaimana orang miskin yang enggak pernah bersedekah? Enggak punya sedekah jariyahnya, atau orang yang enggak pernah bersedekah? Atau orang yang tidak punya ilmu yang bermanfaat yang dia bisa sharing ataupun dia bisa bagi kepada orang lain. Dia tidak punya aset apa-apa. 3 perkara itu adalah aset yang terus mengalirkan pahala walaupun seorang itu sudah mati. Aset ini terus menelurkan pahala bagi pemiliknya, bagi pengamalnya. Itu maksud hadis tersebut. Nah, kalau nggak punya aset-aset ini ya nggak dapat apa-apa. Dalam hadis Nabi mengatakan, ini sudah nih kayaknya. Nikahilah wanita yang subur, jangan yang mandul. Apakah ini berarti semua laki-laki itu subur? Tidak ada yang mandul. Ya bukan itu juga. Aduh.
ada juga laki-laki yang mandul kena faktor genetik atau kena faktor luar. Ini berkaitan dengan pekerjaan hari-hari megang kimia misalnya, ya, atau kena radiasi, jadi nggak subur dia, bisa jadi, atau faktor-faktor lain, ya, atau faktor genetik tadi, ya memang ada keturunan mandul, ya nggak punya juga, nggak punya anak juga. Nah, hanya saja tentunya di dalam menikah, ya, di dalam pernikahan, yang punya hak pilih kan laki-laki, ya. Laki-laki yang memilih. Yang meminang kan laki-laki, bukan perempuan yang meminang. Yang memilih kan laki-laki, bukan perempuan yang memilih, kan begitu ya. Nah, ketika laki-laki ini ingin memilih wanita, maka pilihlah wanita yang subur. Bagaimana kalau kebalikannya, Ustaz? Seorang perempuan dia mencurigai ini laki-laki mandul. Atau dia menuntut untuk diadakan tes kesehatan. Jangan-jangan abang mandul. Coba tes dulu. Tes kesehatan dulu. Tadi itu sakit-sakitan. Atau terkena HIV misalnya. Nah, dalam hal ini tentunya si perempuan atau pihak wanita boleh menolak. Tidak, saya nggak mau menerima pinangan Anda. Itu hak dia. Nah, jadi bukan artinya semua laki-laki itu subur. Ada juga yang enggak subur. Wallahu a'lam. Karena Allah mengatakan wa yahabu liman yasha'u wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ya, dan Allah menjadikan bagi siapa yang dikehendakinya itu aqima, yaitu apa? Bandul. Nah, ini umum, laki-laki maupun perempuan. Jadi ada juga laki-laki yang enggak subur alias mandul. Apakah istri hamil? Apakah ketika istri hamil suami tidak boleh mancing? Atau tidak sengaja melanggar binatang? Apa membawa petaka pada bayi tersebut? Seperti cacat pada bayi, ini enggak ada kaitannya. Ini khurafat gitu ya. Enggak ada kaitannya itu. Apa hubungannya? Enggak ada. Itu cuma mitos kita katakan. Ya, khurafat takhayul yang berkembang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nanti kalau belah kelapa mencong anaknya perempuan ini khurafat. Ya, kita katakan ya orang-orang non muslim lah kita katakan. Khurafat jahiliyah. Jadi tidak perlu didengar gitu ya. Tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Walaupun sering terdengar kan begitu. Baik. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah karena memiliki suami yang sangat baik, saleh dan sabar. Enggak perlu tahu lah siapa penanya di sini ya. Nanti GR lah suaminya. Namun tanpa sengaja, saya terkadang sering melalaikan tugas-tugas rumah tangga, seperti menyiapkan makan siang. Ya, tatkala suami pulang istirahat. Apakah ini termasuk dosa besar? Ya, namanya lalai ya. Kadang-kadang lalai, manusia demikianlah. Ya, sifatnya lalai kan begitu ya. Ya, manusia itu memiliki kelemahan-kelemahan. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Ya. Kadang-kadang kita melalaikan kewajiban-kewajiban. Ya, kadang-kadang terluput salat berjamaah. Kan itu kadang-kadang seperti itu. Iman itu naik turun. Ya, cuma janganlah ini dijadikan satu kebiasaan. Terus menerus dan seperti itu ya. Hingga muncullah keluhan dari mulut sang suami. Ya, jangan sampai seperti itu kondisinya. Tapi kalau sesekali ya mungkin suami juga memaklumi kan gitu ya. Mungkin capek sebulan. Ya mungkin dia lupa dan lain sebagainya. Tapi kalau terus-terusan tiap hari, dia menjadi satu kebiasaan, itu udah hafal suaminya, pasti nggak ada makanan di rumah. Tandanya adalah suami makan di luar, kan begitu. Nah, ini ada di rumah ini, udah hafal ya, berarti jajan di luar. Baik. Bagaimana menjaga silaturahim agar tetap syar'i? Soalnya keluarga besar saya
dan keluarga besar istri, bisa dibilang pemahaman agamanya masih awam. Ini kadang-kadang, ini kan SMS, disingkat-singkat, jadi susah juga saya bacanya. Ini saya ngarang-ngarang juga ini. Ya terus ini BSD gitu ya. Saya baca bisa dibilang, Allah mungkin itu maksudnya. Bisa dibilang pemahaman agamanya masih awam. Ketika kami silaturahim, mulailah syar'i terganggu. Seperti musik, tontonan tak bermanfaat yang dapat mempengaruhi anak kami, jabat tangan non muhrim yang sulit dihindari, dan banyak hal-hal lain yang mengganggu. Mohon solusinya Ustaz. Ya, tali silaturahim harus tetap kita jaga, kita bina. Nggak boleh memutus tali silaturahim. Ya. Namun kita juga jangan runtuh prinsip-prinsip kita. Ya, kita harus juga menjaga prinsip-prinsip kita. Ya, kita jaga itu batas-batasnya. Ya, menyambung tali silaturahim oke. Kalau tadi jatuh dalam perkara-perkara yang melanggar syariat, ya nanti dulu kan begitu ya. Nah, kita arahkan keluarga kita itu kepada yang baik. Ya, demikian ikhwan tanpa memutus tali silaturahim dan hubungan dengan mereka. Nah, demikian. Itu bisa sebenarnya dilakukan. Bolehkah istri minta cerai kepada suami karena suaminya mau nikah lagi? Ya, tanya boleh atau tidak boleh? Ya, nggak boleh lah. Ngapain dia minta cerai? Nggak, itu bukan alasan yang dibenarkan dalam kondisi seperti ini. Terkadang setelah berantem sama istri sendiri yang langsung pisah ranjang. Mohon penjelasannya. Ya, kadang-kadang ini manusiawi. Ya, baru berantem ya, kadang-kadang bertemu itu juga susah kan begitu ya, maklum saja lah. Ya, namanya juga lagi habis berantem ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, itulah namanya manusia. Ada pasang surutnya di dalam apa namanya? Di dalam bermuamalah, dalam berhubungan. Ya kita ya wajar-wajar saja lah ya. Kalau misalnya baru berantem dia ya kita pun juga kadang-kadang juga nggak suka kan begitu ya. Lagi panas-panasnya hati ya. Perlu pendinginan gitu ya. Namanya untuk menyatukan hati itu lagi perlu waktu kan gitu ya. Tunggu dia agak mereda amarahnya. Ya barulah dia apa namanya? Diomongi lagi kan begitu. Ya, jangan lagi panas-panasnya baru berantem dia bisa ranjang marahi lagi kan gitu. Ya tambahlah minggat dia kan gitu. Bukan bisa ranjang lagi, minggat dia ke rumah orang tuanya. Baik, jadi perlu didinginkan suasana itu. Nah, kalau sudah dingin suasana itu, ya akan normal kembali hubungan itu. Wallahu a'lam. Ya kalau bisa jangan berantem lah gitu. Udah besar berantem, malulah. Ustaz, apa boleh suami menanyakan kesetiaan istri setiap kali mau berhubungan intim? Wah, ini terlalu melankolis sekali. Ya nggak perlu. Kalau ditanya perlu atau tidak perlu atau boleh atau tidak boleh ya nggak perlu. Dan ya, kalau ditanya boleh ya kata-katanya untuk apa? Gitu. Itu mengganggu apa? Mengganggu konsentrasi. Menaikkan begitu. Yang lain-lain lah, gitu. Anda puji wajahnya kan begitu ya, dan lain sebagainya. Yang enak-enak begitu. Ini enggak jadi itu nanti begitu, malah berantem. Emangnya itu enggak setia maksudnya, itu berantem ujung-ujungnya. Enggak jadi itunya, hubungan intimnya. Baik. Tapi dia kurang dekat sama anak dan tak mau membantu mendidik anak, mencontohkan yang baik kepada anak. Syukran, ini gimana ini? Ya, Ikhwanifidin, ini mungkin berkaitan dengan pendidikan anak ya. Ya, kesadaran seorang ayah mendidik anaknya. Ya. Nah, ini merupakan kewajiban. Mendidik anak itu kewajiban orang tua, ayah dan ibu. Ya, jangan hanya ibu saja yang dekat kepada anak-anak. Ayahnya tidak. Sehingga kadang-kadang si anak ini karena nggak dekatnya sama ayahnya, nggak tahu dia nama ayahnya. Kan itu kebangetan itu. Tanya nama ayahnya sama nggak tahu anaknya. Kenapa? Lihat wajah ayahnya takut dia. Ya, namanya nggak tahu dia. Ditanya bin siapa? Apa itu bin katanya? Gitu. Nah nggak tahu dia bin siapa.
Kan kasihan itu anak. Nah, jadi orang tua itu harus dekat kepada anak. Ya. Dalam hal ini tentu ya orang tualah, ayahlah yang mendekati anak, bukan anak disuruh mendekat kepada orang tuanya. Namanya juga masih anak-anak, kan begitu ya. Jadi kita yang mendekati, mengambil hati anak itu. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang yang kaku dia di dalam bersikap. Ya, mungkin ini adalah ada semacam karakter lah, tabiat sebagian orang kaku dia. Enggak mudah membuka hubungan, sampai kepada anaknya sendiri dia enggak mudah membuka hubungan, ya begitu ya. Berkomunikasi dan lain sebagainya. Ada sebagian orang yang merasa buang-buang waktu berkomunikasi dengan anak-anak. Ini salah. Bahkan paling asik itu ngobrol sama anak-anak. Iya kan? Apalagi anaknya doyan ngobrol. Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang temperamental dan sering berkata kasar? Iya, bacakan saja ayat kursi. Gimana lagi? Gak mungkin dilawan pakai jurus, gitu ya. Ya pakai apalah, ya kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dilawani, kan begitu ya. Ya, kata-kata kasarnya juga jangan disambut. Karena kalau kata kasar itu disambut, dia akan keluar lagi yang lebih kasar, kan begitu. Nah, itu dia kecenderungannya, maka jangan ditanggapi. Nah, kalau dia kasar, temperamennya tinggi, kan begitu ya. Ya, maka jangan kita sabarlah. Nah, itu dia cara untuk mengatasinya. Ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hadin 'adzim. Enggak sama yang baik sama yang buruk itu. Tapi tolaklah yang buruk itu dengan cara yang terbaik. Maka kalau kita tolak dengan cara yang terbaik, yang dulunya memusuhi, maka akan berubah menjadi teman yang setia. Nah, boleh jadi dengan sikap kita yang terus sabar, suami akan sadar. Capek sendiri dia, kan begitu, dengan sikap kasar dan kerasnya, kan begitu ya. Malu sendiri dia. Nah, itu kalau kita sabar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? "Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru." Tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali orang-orang yang telah diberi bagian yang besar dari kesabaran. Ketika suami memberi uang kepada istri agar istri mengurus surat perceraian, apakah ini berarti suami sudah mentalak 3? Oh, ini dalam dari pertanyaannya. Wallahu a'lam, saya ini nggak tahu ya. Ya, tahu saya yang namanya talak itu dengan qaul. Para ulama membolehkan perkara-perkara yang mewakili qaul, seperti tulisan, ya, isyarat. Wallahu a'lam apakah ini isyarat atau tidak, saya nggak bisa memutuskan. Saya adalah seorang suami. Alhamdulillah Allah mengaruniai saya dan memberi saya seorang istri yang solehah, sabar dan penyayang. Tapi ada tapinya juga. Tapi ada satu kekurangan. Ya demikianlah, manusia itu banyak tapinya memang. Ada satu kekurangannya, yaitu agak malas. Tolong nasihat Ustaz, bagaimana cara anak untuk menasihati istri seperti ini? Anak sudah coba dengan perkataan, dengan sikap, tapi tidak juga mempan. Bagaimana caranya? Malas itu ada sebabnya. Ada faktor keturunan kan gitu ya. Kalau itu sudahlah pasrah lah. Kalau gitu pasrah lah ya, faktor keturunan lah. Nah, ada faktor-faktor yang lain. Mungkin kurang gizi kan begitu. Ini bisa jadi orang kurang gizi kan jadi malas dia. Gak bisa kerja kan begitu. Atau kebanyakan makan, maka aturlah pola makannya. Ya. Atau karena satu yang dia contoh dari orang lain. Ya, maka batasi pergaulan dengan orang-orang malas itu. Jadi malas itu juga ada sebabnya. Ya, malas yang diperturutkan itu ada sebabnya. Ya, orang kadang-kadang malas, semua orang pasti ada malasnya. Tidak begitu. Kadang-kadang kita juga malas. Tapi malas yang tercela itu ada malas yang diperturutkan. Sehingga jadi kebiasaan, jadi perilaku, jadi tabiat, jadi watak.
Ya, kalau sudah jadi watak ini susah diperbaiki, susah diobati. Ya, kata orang Jawa, watu ada obatnya, watak nggak ada. Nah itu dia. Watu ada ya, batuk itu ada obatnya. Ya apa obatnya? Kombi. Tapi kalau watak itu susah cari obatnya. Baik itu sanifin. Jadi malas yang diperturutkan ini ada sebab-sebabnya. Yang pertama memang faktor keturunan, genetika kan gitu ya. Ya orang tuanya malas gitu ya. Kemudian dia saudara sana juga pada pemalas. Ya, jadi ini wanita udah terbiasa di keluarga yang pemalas. Jadi bawa karakter malas itu. Ya, ini perlu ekstra usaha yang ekstra untuk merubah sifatnya itu. Atau faktor-faktor lain, faktor-faktor makanan yang membuat orang itu jadi malas. Bisa jadi karena kurang gizi kan begitu ya. Jadi nggak bisa apa-apa, melempem jadinya kan gitu ya. Ya, hingga suami menilai wah ini malas kan begitu ya. Padahal kurang gizi. Atau karena kebanyakan makan hingga banyak tidur, jadi suami menilai ini malas. Jadi penyakitan. Karena kalau sudah kurang gizi atau ya makan pola makan yang salah itu jadi penyakit juga. Yang mana bisa menimbulkan kemalasan. Orang yang sudah kena gula biasanya nampak malasnya. Iya kan? Kalau nampak ciri-ciri orang kena gula itu sudah mulai malas. Ya, ngantuk bawaannya ada. Orang yang melihatnya menilainya malas. Padahal dia sebenarnya nggak ingin malas, tapi sudah penyakitan gitu ya. Nah, ini mungkin perlu jadi malas itu dilihat juga sebab-sebabnya kan begitu. Jangan marah-marah saja suaminya. Ini istri pemalas kan begitu. Padahal dia kena sakit gula gitu. Kita diobati lah dulu. Baik, nah demikian. Ada yang tanya, saya punya 3 anak, tapi ketika saya kelelahan, suami tidak mau paham, terus memerintah, dan hal itu membuat saya begitu kesal dan tertindas. Wah ini malang sekali ini. Tertindas, kaum yang tertindas, kaum bu apa? Mustaqabina fil ardh gitu ya. Tertindas di muka bumi. Ya ini apakah kasihan suaminya mendengarkan keluhan seperti ini? Ya ikhwan fillah. Ya, tadi kan sudah kita sampaikan nasihat-nasihat kepada para suami. Ya, bagaimana memperlakukan dengan baik istri-istri mereka. Nabi mengatakan apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya. Akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa khiyarukum ya lin nisa'ihim khuluqan. Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri. Nah, ini bukan akhlak yang baik. Suami hanya kenal fi'il amar saja sebagaimana yang dia sebutkan tadi pagi ya. Cuma kenal fi'il amar saja. Kalau belajar nahwu ya, kenal dia cuma fi'il amar saja. Ya, enggak kenal fi'il mudhari, fi'il madhi yang lainnya enggak kenal ya. Nah, ia buat membantu lah, kan begitu ya. Nah. Baik. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana cara mengetahui seorang wanita itu mandul atau tidak? Ya, ada beberapa cara tentunya. Dengan kemajuan teknologi ya, ada beberapa cara. Pemeriksaan medis, kan begitu ya. Nah. Atau dengan melihat silsilah keluarganya. Ya, biasanya gila dan mandul itu ada faktor keturunan. Faktor keturunan. Kalau ada yang gila, keluarganya gila keturunan ya karena faktor keturunan. Nah itu biasanya ada gila juga nanti. Demikian juga yang namanya mandul ya. Kalau ada salah satu orang keluarganya yang mandul itu ada potensi mandul juga. Ya, maka ya lihatlah. Ya, kemudian kesuburan itu ya bisa juga dilihat dari postur. Ya. Kalau posturnya itu memungkinkan untuk melahirkan anak, ya itu ya ideal lah kita katakan. Nah di sana ada postur yang tidak memungkinkan. Ya, nah mungkin terlalu sangat kurus, cungkring kan begitu ya. Nah, ini sangat membahayakan. Mungkin ya untuk melahirkan satu anak saja sudah paten itu, sudah kepayahan dia. Ya, nah jadi lihat beberapa faktor. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ada yang ingin tanya, ada Ustaz sebagian orang melihat garis-garis tangan katanya.
Itu nggak ada itu. Ya, walaupun ada yang menisbatkannya kepada Imam Nawawi atau kepada Islam, nggak ada ya. Nggak ada ilmu seperti itu, nggak ada. Ya. Melihat dari sekarang gimana? Nggak ada itu. Ya. Tapi bisa dari apa? Dari keluarganya, ya. Atau pemeriksaan medis itu yang lebih akurat. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana kalau istri kita merasa lebih pintar dan selalu merasa lebih benar, sehingga selalu timbul rasa egois? Gimana solusinya Ustadz? Ya, ini ya juga Ikhwanuddin. Ya, ini tentunya ya ini yang jawab ustazahnya. Ini ceramahnya apa namanya, nasihat sebenarnya ditujukan kepada siapa? Kepada para istri ini. Istri itu juga harus memahami kedudukannya di samping suami. Ya. Dia itu adalah bawahan, dia itu adalah wazir, dia itu adalah pendamping. Ya, di bawah kuasa suaminya. Dan dia harus pandai-pandai meletakkan dirinya. Janganlah seorang istri itu mendominasi sehingga merampas kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga. Ada sebagian istri itu yang suka mendominasi suaminya, sehingga segala sesuatu harus melalui keputusannya. Ya, kita katakan bukan artinya istri itu tidak boleh menyampaikan aspirasi ataupun usulan ataupun kita katakan apa ya, semacam apa namanya ide gitu ya, atau usul, silakan. Tapi keputusan akhir tetap di tangan siapa? Suami. Nah demikian. Dan dalam hal ini itu adalah suatu sikap yang kebablasan. Ya, seorang istri yang merampas hak suami. Nabi mengatakan la yuflihu qaumun la yufliha qaumun wallau amra'un imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan atau kepada wanita. Wallahu a'lam bishawab. Dan sikap-sikap seperti apa namanya, merasa selalu benar, egois, ini sikap-sikap yang buruk, enggak layak jadi dimiliki oleh seorang muslim. Ustaz, bagaimana jika suami rajin menuntut ilmu, tapi dia tidak mau mengajarkan, melarang atau menegur yang salah, menyuruh berbuat kebaikan kepada istri dan anak? Nah ini ibarat lilin menerangi ya orang lain, tapi membakar dirinya sendiri. Ya, tentunya Ikhwanuddin, ilmu yang kita dapatkan di luar itu kita bagi, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu yang kita peroleh itu adalah anak dan istri. Kenapa? Karena Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah istri dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik. Jadi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ai allimuhumul khairul adab. Ajarilah mereka kebaikan, nilai-nilai kebaikan dan adab. Baik. Apakah suami masih wajib memberikan nafkah apabila istri sudah punya usaha? Ya wajib. Istri punya usaha itu tatawu dia. Ibarat sholat sunat, gitulah dia. Tatawu, bukan wajib dia itu. Misalnya dia punya usaha konveksi di rumah atau kedai ya, di rumah kan begitu ya. Dengan itu misalnya sudah cukup. Bukan artinya suami itu ongkang-ongkangan di rumah, wah sudah cukupnya, nggak perlu kerja lagi. Salah. Kewajiban tetap terpikul di pundaknya. Ya, dia tetap wajib untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu mencari nafkah. Adapun pemasukan dari istrinya itu ibarat ya salat sunnah lah, tatawu dia melakukan itu, tidak wajib atasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah dengan memberi modal kepada istri untuk dikelola istri, apa itu bisa dikatakan sudah memberi nafkah tanpa suami harus bekerja? Ini macam kapital itu. Si modal. Ini namanya apa namanya? Mempermudah istri. Kasih modal suruh macul kasih modal apa? Modal tanah suruh macul, menanam apa?
nanam sayur, nanam apa. Ya enggak, ikhwan fillah. Suami yang namanya mencari nafkah itu berusaha. Ya. Hingga yang sampai ke tangan istri itu apa? Duit belanja untuk kebutuhan apa tadi? Makan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Bukan dikasih ini. Fulana sini. Ini ada duit 1 juta ini. Kamu putar-putar, bisa jadi 100 juta, bisa bangun rumah kita. Nah itulah dia rumah. Ya enggak seperti itulah. Siapa yang mau berpikir seperti itu? Itu enggak logis itu. Ya kan? Nah, bukan itu. Yang sampai ke tangan dia itu fulana. Nah ini 100 juta kita bangun rumah untuk tempat tinggal kita. Nah, itu dia baru. Fulana, nah ini 10.000 hari ini kita makan enak nih, beli ayam 1 kilo. Ah begitu. Pakaian juga begitu. Yang dikasih ini nih. Ini 1.000 perak. Kalau kamu putar-putar, itu bisa jadi 10.000. Nanti kamu beli pakaian. Ya nggak seperti itu. Salah itu. Ya, jadi ini tidak termasuk. Dia belum termasuk memberi nafkah. Allah malam tua. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manakah yang lebih diutamakan bagi suami? Memberikan nafkah yang layak cukup bagi istrinya, daripada membantu keluarganya seperti adik atau kakaknya yang mereka sudah mempunyai suami tapi hidupnya agak susah. Ya tentunya yang paling utama adalah apa? Memberikan nafkah ini kepada anak istri, kepada anak dan istri kita. Itu kewajibannya. Jika ada lebih, apa kata Nabi? Pertama untuk diri kamu. Kalau berlebih untuk siapa? Untuk keluargamu. Kalau berlebih untuk siapa? Untuk karib kerabatmu. Kalau berlebih, barulah kamu infakkan, kata Nabi, ke kanan dan ke kiri. Begitu. Ya, jadi lihat skala prioritas di dalam membelanjakan harta ini. Ya, di dalam berinfak juga. Sedekah juga harus dilihat skala prioritasnya. Wallahu a'lam. Gimana kalau kita diminta menemani mertua di rumah dia, padahal kita mempunyai kemampuan untuk beli rumah sendiri? Namanya juga diminta, kan begitu ya. Nah, kecuali kita merengek-rengek minta numpang, nah itu lain. Nah, kalau diminta lah, ya sudahlah. Ini namanya kita membantu. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tadi dijelaskan bahwa sedekah yang paling utama untuk anak dan istri. Dihubungkan dengan kisah sahabat yang infakkan seluruh hartanya. Lalu Nabi bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Sahabat itu menjawab, cukup Allah dan Rasulnya. Allah alam ini sahih ini kisahnya. Ini Abu Bakar. Ini masalahnya. Ya. Menyamakan kita dengan sahabat itu kayaknya kurang tepat. Dalam beberapa hal ya. Yang tidak bisa kita samai mereka. Ya. Contohnya ada satu kisah. Dan ini jadikan dalil oleh sebagian orang. Yaitu apa? Umar menyuruh Abdullah bin Umar untuk menceraikan istri. Ya. Lalu Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Lalu sebagian orang berpendapat berdalil dengan kisah ini bahwa kalau ayah menyuruh anaknya cerai harus cerai. Dalilnya adalah Umar menyuruh anaknya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dan diceraikan olehnya. Ya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Utsaimin. Benarkah pendalilan seperti ini? Maka beliau mengatakan, itu adalah pendalilan yang tidak tepat. Apakah ayahnya itu seperti Umar? Dan apakah dia seperti Ibnu Umar? Kadang-kadang nggak tepat ya Khonifuddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Ya. Ya. Apa kata ayat? Ayat mengatakan walladzina idza anfaqu lam yatturu wa lam yusrifu wa lam yatturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang ibadur rahman itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ya. Tidak berlebih-lebihan, ya. Tidak juga lam yusrifu, tidak berlebih wa lam yatturu dan tidak juga terlalu celik pikir. Wa kana baina dzalika qawama, pertengahan di antara keduanya. Dalam hal ini ada dalil-dalil lain, ada hadis-hadis lain yang menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh seorang itu mengeluarkan semua hartanya.
hingga tidak tersisa untuk dirinya, hingga dia terpaksa harus meminta-minta. Itu kisah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika ia ingin mewasiatkan seluruh hartanya, maka Rasulullah melarangnya. Cukup sepertiga saja. Ya, seandainya engkau meninggalkan anak dan istrimu dalam keadaan bercukupan, itu lebih baik daripada mereka meminta-minta kepada orang lain. Jadi semua kisah-kisahnya harus dikombinasikan, harus digabungkan. Jangan melihat sebahagian lalu diambil, ya, lalu ditembakkan kemana-mana, kan begitu ya. Coba lihat, ada sahabat yang semua hartanya, lalu dia pun mengamalkannya. Semua hartanya dia dihimbakannya, lalu dia bagaimana? Numpang. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak tepat pendalilan seperti ini. Allah, ya kita katakan kisah itu sahih dari seorang sahabat, misalnya Abu Bakar. Apakah kita Abu Bakar? Iman kita seperti imannya Abu Bakar. Hitungan pukulan tidak boleh lebih dari 10 kali selain hudud. Ya. Ada itu hadisnya, tapi sekarang tidak bisa saya bawakan, ya, nanti lah mungkin. Ya, bahwa hukuman berupa pukulan selain hudud itu tidak boleh lebih dari 10 kali. Kalau hudud kan ada ketentuannya, ya. Orang berzina yang belum menikah berapa kali? 100 kali. Ya. Hukuman qadzaf berapa? 80 kali. Nah, selain hudud tidak boleh lebih dari 10 kali. Misalnya seorang guru menghukum muridnya dalam bentuk pukulan misalnya, maka itu tidak boleh lebih dari 10 kali. Itu ketentuannya, itu batasannya. Maka antum yang mengajar di sekolah, yang mengelola sekolah, itu jangan sampai kebablasan, mukul anak murid sampai berkali-kali, sampai berat-berat, kan begitu ya. Ya, sampai minta tolong itu anak, tolong kan begitu ya. Nah, jangan. Ya, karena pukulan itu bukanlah bukanlah penyelesaian masalah. Itu hanyalah satu sarana, ya. Bukan tujuan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bolehnya memukul istri, apakah Islam membolehkan kekerasan? Tadi kan sudah kita jelaskan syarat-syarat. Ada berapa tadi kita jelaskan syarat-syarat dalam hukuman dalam bentuk pukulan ini? Ada 5 atau 6 tadi ya. Itu syarat-syaratnya itu perhatikan. Nah, kalau nggak memenuhi syarat-syarat ini jangan pukul. Maka saya katakan tadi, kalau bisa selesai masalahnya sampai pada tahap yang kedua saja, yaitu kisaran yang saja, itu yang terbaik. Nabi paling maksimal yang hukuman yang pernah beliau berikan kepada para istri itu hanya sampai pada apa? Poin kedua. Maka diriwayatkan dari para sahabat bahwa beliau tidak pernah memukul seorang wanita. Nabi SAW tidak pernah memukul wanita. Bagaimana menasihati istri yang tidak mau melaksanakan yang dinasihati dengan alasan belum siap? Ini kita sudah jelaskan tadi. Bagaimana karakter wanita? Seperti tulang rusuk yang bengkok. Bagaimana cara meluruskannya? Perlu 2 perkara. Dilakukan secara pelan-pelan dan hati-hati dan terus menerus. Ya, begitulah jawabannya. Ya kan? Belum siap, Mas. Sebenarnya. Besok ulangi lagi. Ya, begitulah dia terus. Sudah dibelikan CD ceramah, tapi tidak mau dengar. Dibelikan buku, tidak dibaca. Bagaimana menghadapi istri yang seperti ini? Ya lama-lama deh, insya Allah dia mau membaca. Gitu ya. Letakkan saja di situ. Ya. Beri contoh. Kalau dia nggak hobi membaca, dia malas memutar, kan begitu ya. Ya kita yang mutarkan, kita yang baca. Bagaimana caranya merayu suami biar ikut mendengarkan ceramah? Wah, ini urusan rayu-merayu ini. Ya, banyak cara, banyak jalan menuju Jakarta, kan begitu. Ya, artinya ya antum lebih tahu lah, antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu ya. Urusan merayu ini ya antum lebih pintar dari saya. Jadi nggak perlu saya ajari. Banyak caranya, ikhwan fillah. Ya. Mungkin
Ya, mungkin. Suami itu gengsi dia kalau diajak istri. Kalau disuruh istri itu gengsi, itu suami itu biasanya seperti itu. Kalau suami yang nyuruh gengsi dia. Nah, titip pesan ya kepada orang lain yang didengar oleh si suami, ya, supaya mengajak suami ini ngaji, dengar ceramah. Nah, itu ya faktor psikologis. Yang namanya dari atas susah menerima yang dari bawah, kan begitu ya. Kalau dari bawah kan tinggal terima yang dari atas. Tapi kalau yang di atas kedudukannya lebih tinggi dari kita, gengsi dia menerima orang yang lebih rendah, dia kedudukannya dari kita. Kan begitu. Itu faktor psikologis. Misalnya antara orang tua dan anak. Kadang-kadang susah itu orang tua mendengarkan nasihat anak. Ah, kamu belum apa-apa. Ya, masih anak bau kencur udah ceramah ini itu, nyuruh ini itu. Nah, titip melalui orang lain yang didengar olehnya, yang dia dengar kata-katanya, itu dia caranya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, lanjutkan. Apakah surga dan neraka kekal? Bukankah yang selain Allah adalah makhluk? Dia makhluk tidak kekal. Mohon penjelasannya. Surga dan neraka itu dikekalkan, dibuat kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuat kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia kekal dengan sendirinya ya. Berapa jumlah setan yang menggoda manusia? Allah alam. Nggak tahu ya. Orang gaib itu. Karena manusia di dunia ini kan banyak. Ya sama saja itu. Berapa jumlah manusia? Banyak juga. Ini pertanyaan makin malam makin. Adakah sunnahnya kita sholat malam, sholat tahajud berjamaah bersama istri? Ada, boleh. Ya, berjamaah bersama istri di rumah, boleh. Sholat tahajud boleh dilakukan secara berjamaah, ya, bersama istri di rumah. Hadisnya kan sudah kita sebutkan tadi. Ya, seorang suami bangun pada malam hari, lalu dia membangunkan istrinya. Kalau nggak mau bangun juga, dia bersihkan air pada wajah istrinya supaya bangun, kan begitu. Bagaimana Pak Ustaz mengatasi anak-anak yang kesurupan dengan alasan dalam ruangan tersebut ada penunggunya? Ya, kesurupan itu adalah suatu realita yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu benar-benar terjadi. Jin itu bisa merasuki manusia hingga terjadilah apa yang namanya kesurupan. Ya, itu adalah hak, itu adalah benar. Kaum Mu'tazilah mengingkari ini. Bagi mereka itu bukan jin, bukan perbuatan jin, ya, bukan jin yang menyelusup merasukinya. Ahlus Sunnah berpendapat bahwa jin bisa mengganggu manusia dalam bentuk merasuki tubuh mereka. Dan salah satu cara untuk mengeluarkannya adalah dengan cara ruqyah. Ya, diruqyah saja orang-orang ini ataupun anak-anak ini. Dan juga ada doa-doa perlindungan untuk anak-anak. Ya. Salah satunya adalah ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada Al-Abbas, ya, atau kepada Al-Hasan dan Husain, untuk melindungi Hasan dan Husain. Dan larangan Nabi untuk membawa anak-anak atau mengeluarkan anak-anak keluar pada waktu maghrib. Itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja Ikhwan Fillah ya, pertemuan kita pada malam ini. Ya, banyak sekali pertanyaan di sini, tentunya tidak bisa kita jawab semuanya. Ya, mungkin ditanyakan kepada yang lain ya. Ya, itu saja ya pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya terutama dan bagi para ikhwah sekalian. Saya lebih dan kurang ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang
menyinggung perasaan, ya, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan di dalam majelis ini, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.